warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai blockchain dan data analitik dalam akuntansi. Yang pertama, ada slide pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara perusahaan dalam mengelola data keuangan. Saat ini, organisasi dapat menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Data tersebut tentunya perlu dikelola dan dianalisis dengan metode yang cepat dan akurat, agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Oleh karena itu, munculnya konsep data analitik, yaitu suatu pendekatan yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan menganalisis data secara lebih efektif, sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, terdapat teknologi blockchain, yang menghadirkan sistem pencatatan transaksi yang transparan, aman, dan sulit untuk dimanipulasi. Blockchain tidak hanya memberikan perubahan terhadap sistem akuntansi, tetapi juga dapat mengubah cara auditor dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Jika data analitik dan blockchain digunakan secara bersamaan, keduanya dapat memberikan peluang untuk menciptakan proses audit yang lebih cepat, lebih akurat, dan bahkan dapat dilakukan secara real time. Dengan demikian, teknologi ini dapat membantu auditor dan perusahaan dalam menghadapi jumlah data yang semakin besar, serta kebutuhan akan informasi yang semakin cepat dan terpercaya. Slide selanjutnya ada data analitik dalam akuntansi. Menurut Prof. dan Faucett tahun 2013, data analitik adalah proses penggunaan data, teknologi, dan metode statistik untuk menemukan pola, hubungan, serta informasi yang berguna dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis. Jadi, data analitik sebenarnya tidak hanya berfokus pada kegiatan mengumpulkan data. Yang lebih penting adalah bagaimana data yang telah dikumpulkan tersebut dapat diolah menjadi informasi yang memiliki nilai dan dapat digunakan oleh organisasi. Dalam bidang akuntansi, data analitik memiliki beberapa peran penting. Yang pertama adalah analisis laporan keuangan. Dengan menggunakan analisis data, perusahaan dapat mengetahui berbagai informasi seperti tren pendapatan, perubahan biaya, perkembangan laba, serta keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan begitu, manajemen dapat melihat apakah kondisi perusahaan mengalami peningkatan atau justru mengalami penurunan. Yang kedua ada deteksi fraud atau kecurangan. Teknologi analitik dapat membantu menemukan transaksi yang tidak normal atau mencurigakan. Misalnya, terdapat transaksi dengan nominal yang tidak biasa atau transaksi yang dilakukan pada waktu tertentu, yang berbeda dari pola normal. Dengan menganalisis pola tersebut, perusahaan dapat lebih cepat mengidentifikasi kemungkinan adanya kecurangan. Yang ketiga, ada penilaian risiko audit. Data analitik dapat membantu auditor menemukan area atau transaksi yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Dengan demikian, auditor dapat lebih fokus pada bagian-bagian yang memang membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam. Dan yang terakhir, ada pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan dari proses data analitik dapat membantu manajemen dalam menentukan strategi bisnis dan kebijakan keuangan yang lebih tepat. Jadi, secara sederhana, dapat dikatakan bahwa data analitik membantu mengubah data yang jumlahnya besar menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan. Di slide selanjutnya ada pengertian blockchain. Blockchain adalah teknologi buku besar digital atau distributed ledger teknologi yang digunakan untuk mencatat transaksi secara aman, transparan, dan terdesentralisasi. Setiap transaksi yang terjadi akan dicatat dalam suatu blok data, kemudian blok tersebut dihubungkan dengan blok sebelumnya menggunakan teknologi kriptografi sehingga membentuk suatu rangkaian yang disebut blockchain atau rantaian blok. Terdapat beberapa komponen penting dalam blockchain. Yang pertama adalah blok atau blok. Blok merupakan tempat penyimpanan informasi transaksi. Setiap blok berisi data transaksi yang telah diverifikasi oleh jaringan. Yang kedua ada hash. Hash merupakan kode unik yang berfungsi sebagai identitas dari suatu blok. Setiap blok memiliki hash yang berbeda sehingga dapat membantu proses verifikasi dan menjaga keamanan data. Yang ketiga ada timestamp. Timestamp menunjukkan waktu terjadinya transaksi atau waktu ketika suatu blok dibuat. Dengan adanya timestamp, waktu pencatatan transaksi dapat diketahui dengan jelas
dan menyeluruh. Yang keempat, ada node. Node merupakan komputer yang tergabung dalam jaringan blockchain. Node memiliki fungsi utama menyimpan dan melakukan verifikasi terhadap data transaksi. Nah, jadi keempat komponen tersebut saling berhubung untuk menghubung sistem pencatatan yang aman dan dapat dipercaya. Di slide selanjutnya ada karakteristik blockchain. Blockchain memiliki beberapa karakter utama. Karakter pertama adalah desentralisasi. Blockchain menggunakan sistem penyimpanan data yang tersebar pada banyak komputer dalam suatu jaringan. Artinya, tidak terdapat satu pihak yang memiliki kendali penuh terhadap seluruh data. Kondisi ini dapat mengurangi risiko kehilangan maupun manipulasi data. Karakter yang kedua adalah keamanan. Blockchain menggunakan teknologi kriptografi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Dengan sistem tersebut, data transaksi dapat disimpan dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Karakteristik yang ketiga ada transparansi. Setiap transaksi yang dicatat dalam blockchain dapat ditelusuri dan diverifikasi oleh pihak-pihak yang memiliki akses. Transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap informasi yang disajikan. Karakteristik yang terakhir ada immutability atau sifat sulit untuk diubah. Setelah suatu transaksi dicatat dan divalidasi, data tersebut akan tersimpan secara permanen dalam blockchain. Perubahan terhadap data yang telah dicatat menjadi sangat sulit dilakukan karena setiap blok saling terhubung satu sama lain. Dengan karakteristik tersebut, blockchain dapat memberikan tingkat keamanan dan keandalan data yang lebih tinggi dalam proses pencatatan transaksi. Selanjutnya ada cara kerja blockchain. Nah, tahap pertama adalah terjadinya transaksi. Proses dimulai ketika pengguna melakukan suatu transaksi. Contohnya adalah perusahaan melakukan pembayaran kepada pemasok atau menerima pembayaran dari pelanggan. Tahap yang kedua, ada transaksi dikirim ke jaringan. Setelah transaksi dilakukan, informasi mengenai transaksi tersebut akan dikirim ke seluruh jaringan blockchain untuk dilakukan proses verifikasi. Tahap yang ketiga adalah verifikasi transaksi. Pada tahap ini, jaringan blockchain melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan transaksi melalui mekanisme konsensus. Tujuannya adalah memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan dapat dimasukkan ke dalam sistem. Jadi, sebelum transaksi dicatat secara permanen, transaksi tersebut terlebih dahulu harus melalui proses pemeriksaan dan verifikasi. Selanjutnya, setelah transaksi berhasil diverifikasi, proses berlanjut ke tahap keempat, yaitu penambahan ke blockchain. Pada tahap ini, blok baru akan ditambahkan ke dalam rantai blockchain dan dihubungkan dengan blok sebelumnya. Karena setiap blok saling terhubung, maka terbentuk suatu rangkaian dan transaksi yang berkelanjutan. Tahap yang kelima, ada tahap penyimpanan permanen. Setelah transaksi tercatat dalam blockchain, data tersebut akan tersimpan secara permanen dan dapat ditelusuri kembali kapan saja. Jika kita kaitkan dengan akuntansi dan audit, kemampuan untuk menelusuri kembali transaksi ini menjadi sangat penting karena auditor dapat melihat riwayat transaksi dengan lebih mudah. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko perubahan data secara tidak sah. Di slide selanjutnya ada blockchain dalam akuntansi. Blockchain memiliki beberapa manfaat dalam bidang akuntansi. Manfaat yang pertama, meningkatkan akurasi pencatatan. Blockchain memungkinkan transaksi dicatat secara otomatis dan real time, sehingga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan yang sering terjadi dalam proses pencatatan manual. Manfaat yang kedua, mengurangi kebutuhan rekonsiliasi. Dalam sistem akuntansi tradisional, perusahaan sering melakukan rekonsiliasi karena terdapat perbedaan data antar satu pihak dengan pihak lainnya. Dengan blockchain, berbagai pihak dapat menggunakan sumber data yang sama sehingga kebutuhan untuk melakukan rekonsiliasi dapat diminimalkan. Manfaat ketiga, meningkatkan transparansi. Setiap transaksi memiliki jejak digital yang dapat ditelusuri. Hal ini dapat membantu meningkatkan transparansi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Manfaat yang keempat adalah mendukung otomatisasi. Blockchain dapat dikombinasikan dengan teknologi smart contract yang memungkinkan suatu transaksi dijalankan secara otomatis berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, penerapan blockchain dalam akuntansi
dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi proses pencatatan sekaligus meningkatkan kualitas dan transparansi data keuangan. Di slide selanjutnya ada pengaruh blockchain terhadap audit. Yang pertama, ada meningkatkan kualitas bukti audit. Data yang tersimpan dalam blockchain telah memiliki verifikasi sehingga dapat memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Auditor dapat menggunakan data tersebut sebagai salah satu sumber bukti yang lebih terpercaya. Yang kedua, ada audit real time. Blockchain memungkinkan auditor memperoleh akses terhadap transaksi secara langsung. Dengan demikian, proses audit tidak selalu harus menunggu sampai akhir periode pelaporan. Yang ketiga, ada mengurangi penggunaan sampling. Dalam audit tradisional, auditor biasanya menggunakan metode sampling karena adanya keterbatasan waktu dan biaya. Dengan adanya blockchain, auditor memiliki peluang untuk memeriksa seluruh populasi transaksi sehingga hasil pemeriksaan dapat menjadi lebih menyeluruh dan akurat. Jadi, blockchain dapat memberikan perubahan terhadap pendekatan audit tradisional yang sebelumnya lebih banyak menggunakan pemeriksaan berdasarkan sampel. Selanjutnya ada pengaruh blockchain terhadap audit lanjutan. Nah, di proses ini mencakup proses keempat dan yang kelima. Yang keempat, pengumpulan data verifikasi bukti audit dapat dilakukan dengan lebih cepat karena data tersedia secara langsung dalam sistem blockchain. Auditor tidak perlu terlalu bergantung pada proses pengumpulan dokumen secara manual dari berbagai pihak. Pengaruh yang terakhir, meningkatkan transparansi audit. Setiap transaksi dapat ditelusuri dengan lebih mudah sehingga auditor dapat melakukan pemeriksaan dan pelacakan transaksi secara lebih efektif. Dengan demikian, blockchain dapat membantu auditor dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat, sekaligus mempermudah proses penelusuran transaksi. Di slide selanjutnya ada manfaat blockchain bagi auditor. Blockchain memberikan berbagai manfaat bagi auditor, terutama dalam meningkatkan kualitas dan keandalan proses audit. Data yang tersimpan dalam blockchain telah melalui proses verifikasi dan dicatat secara permanen, sehingga lebih sulit untuk dimanipulasi. Hal ini membuat bukti audit menjadi lebih terpercaya dibandingkan dengan sistem pencatatan tradisional. Selain itu, blockchain memungkinkan auditor menelusuri seluruh riwayat transaksi secara transparan dan real time. Dengan demikian, pemeriksa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Blockchain juga dapat meningkatkan efisiensi auditor karena auditor tidak lagi tergantung pada pengumpulan dokumen secara manual dari berbagai pihak. Auditor dapat mengakses data transaksi secara langsung melalui sistem blockchain. Bahkan, auditor memiliki peluang untuk melakukan pemeriksa terhadap seluruh populasi transaksi, bukan hanya menggunakan metode sampling. Dengan transparansi yang tinggi dan risiko manipulasi data yang lebih rendah, blockchain juga dapat mendukung pelaksanaan continuous auditing, meningkatkan kemampuan deteksi fraud, serta membantu auditor menghasilkan opini audit yang lebih berkualitas. Di slide selanjutnya ada peran data analitik dalam audit berbasis blockchain. Blockchain dapat menghasilkan data transaksi dalam jumlah yang sangat besar. Namun, data yang banyak tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak diolah dan dianalisis dengan baik. Disinilah data analitik memiliki peran penting. Data analitik dapat membantu auditor menganalisis data yang berasal dari blockchain untuk mendeteksi anomali, mengidentifikasi potensi fraud, dan menilai risiko audit secara lebih cepat dan akurat. Sebagai contoh, apabila terdapat proses transaksi yang tidak biasa, data analitik dapat membantu auditor menemukan pola tersebut dengan lebih cepat. Auditor kemudian dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap transaksi yang dianggap berisiko. Kombinasi blockchain dan data analitik juga mendukung pelaksanaan continuous auditing. Artinya, auditor dapat melakukan pemantauan terhadap transaksi secara lebih berkelanjutan dan bahkan secara real time. Jadi, blockchain berperan dalam menyediakan data transaksi yang transparan dan dapat dipercaya, sedangkan data analitik membantu auditor mengolah dan menganalisis data tersebut untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam proses audit. Di slide selanjutnya, meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan blockchain juga menghadapi beberapa tantangan.
Yang pertama ada biaya implementasi yang tinggi. Penerapan blockchain membutuhkan investasi teknologi yang cukup besar, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan sumber daya manusia. Tantangan yang kedua, kurangnya standar dan regulasi. Saat ini masih terdapat keterbatasan standar audit yang secara khusus mengatur penggunaan blockchain. Hal tersebut dapat menjadi tantangan bagi auditor dalam menentukan prosedur audit yang tepat. Tantangan yang ketiga, ada kebutuhan kompetisi baru. Auditor di era digital perlu memahami teknologi blockchain, data analitik, dan keamanan cyber, serta sistem informasi agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Tantangan keempat, ada risiko teknologi. Walaupun blockchain dikenal memiliki tingkat keamanan yang tinggi, tetap terdapat risiko seperti kesalahgunaan programmer, kelemahan pada smart contract, serta serangan cyber terhadap sistem pendukung. Oleh karena itu, penerapan blockchain tetap membutuhkan pengelola risiko dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai. Di slide selanjutnya ada studi kasus Walmart. Selanjutnya, kita masuk ke dalam studi kasus mengenai penggunaan blockchain terhadap Walmart untuk meningkatkan transparansi dan audit rantai pasok. Sebelum menggunakan blockchain, Walmart mengalami kesulitan dalam melacak asal-usul produk makanan yang dijual di tokonya. Ketika terjadi masalah keamanan pangan, proses untuk mengetahui sumber produk dapat memerlukan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Hal ini terjadi karena data berasal dari banyak pemasok yang berbeda. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko audit karena informasi yang diperlukan untuk memverifikasi transaksi dan pergerakan barang tidak selalu tersedia dengan cepat dan akurat. Sebagai solusi, Walmart bekerja sama dengan IBM Food Trust untuk menentukan teknologi blockchain dalam sistem rantaian pasok. Setiap tahapan perjalanan produk dicatat ke dalam blockchain, mulai dari petani, distributor, gudang, transportasi, hingga produk tersebut sampai di toko Walmart. Dengan sistem ini, perjalanan suatu produk dapat ditelusuri secara lebih jelas. Slide selanjutnya ada studi kasus Walmart sebelum dan sesudah blockchain. Sebelum menggunakan blockchain, alur produk adalah dari petani menuju distributor, kemudian ke gudang, dan selanjutnya ke toko. Data dari setiap proses tersebut disimpan dalam sistem masing-masing. Akibatnya, data menjadi tersebar sehingga sulit dilakukan rekonsiliasi dan proses audit membutuhkan waktu yang lebih lama. Setelah menggunakan blockchain, alur tersebut menjadi lebih terintegrasi. Setiap perpindahan barang dan transaksi dicatat melalui blockchain sehingga berbagai pihak dapat mengakses data dari sistem yang sama sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Berdasarkan laporan Walmart dan IBM, waktu pelacakan asal produk mangga berkurang dari sekitar 7 hari menjadi 2,2 detik. Hal ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam kecepatan penelusuran informasi. Selain itu, transparansi dan data meningkat, informasi transaksi menjadi lebih mudah diverifikasi, dan risiko kesalahan pencatatan dapat berkurang. Dari studi kasus ini, dapat dilihat bahwa blockchain mampu menyediakan bukti transaksi yang lebih cepat dan lebih andal dibandingkan dengan sistem tradisional. Bagi auditor, kondisi ini tentu sangat membantu karena proses pemeriksaan dan penelusuran transaksi dapat dilakukan dengan lebih efisien. Di slide selanjutnya ada pembelajaran dari studi kasus Walmart. Dari studi kasus Walmart, kita dapat melihat bahwa blockchain tidak hanya berfungsi sebagai teknologi untuk menyimpan data. Blockchain juga dapat menjadi alat yang membantu meningkatkan kualitas audit. Dengan tersedianya data yang transparan, akurat, dan real-time, auditor dapat memperoleh bukti audit yang lebih baik. Selain itu, waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses pemeriksaan juga dapat dikurangi. Studi kasus ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi blockchain dapat memberikan manfaat yang nyata dalam pengelolaan rantai pasok sekaligus membantu proses audit. Hal yang paling penting adalah adanya keterhubungan data dari berbagai pihak sehingga proses penelusuran transaksi dan pergerakan barang menjadi lebih mudah. Kesimpulan dari materi pemaparan saya ini, sebagai kesimpulan, blockchain merupakan teknologi pencatatan digital yang mampu meningkatkan transparansi, keamanan, dan keandalan data dalam bidang akuntansi dan audit. Dengan karakteristiknya yang sulit dimanipulasi,
dan dapat ditelusuri secara real time. Blockchain dapat membantu auditor memperoleh bukti audit yang lebih terpercaya sekaligus meningkatkan efisiensi dalam proses pemeriksaan. Selain itu, penggunaan data analitik memungkinkan auditor untuk mengolah data blockchain dalam jumlah besar sehingga dapat membantu mendeteksi anomali, menilai risiko, serta mendukung pelaksanaan audit secara berkelanjutan atau continuous auditing. Namun, penerapan blockchain dalam audit masih memiliki beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah biaya implementasi yang tinggi, kebutuhan akan kompetensi teknologi yang memadai, serta regulasi dan standar yang masih terus berkembang. Oleh karena itu, auditor perlu terus meningkatkan kemampuan, khususnya dalam bidang teknologi informasi, blockchain, keamanan cyber, dan analisis data agar dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, blockchain dan data analitik diperkirakan akan menjadi bagian penting dalam transformasi profesi audit menuju proses audit yang lebih efektif, akurat, transparan, dan berbasis digital. Demikian pemaparan materi saya mengenai blockchain dan data analitik dalam akuntansi. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberi pemahaman mengenai berbagai teknologi blockchain dan data analitik dapat digunakan untuk mendukung proses akuntansi dan audit di era digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.